Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hidup seorang diri, seorang nenek di Kota Banjar ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamar mandi. Jelang tahun baru, harga cabai inul dan bawang putih di Kabupaten Garut naik 30% dari harga normal. Keterlaluan, anggota gangster bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Kota Bogor hanya untuk eksistensi di media sosial. Rekaman video tentang anggota gangster bersenjata tajam yang menyerang permukiman warga di Kelurahan Menteng, Kota Bogor pekan lalu viral di media sosial. Pada Rabu siang, aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 3 orang pemuda yang diduga pelaku penyerangan. Rekaman video dari kamera pengawas yang viral di media sosial ini memperlihatkan sejumlah pemuda bersenjata tajam menyerang warga yang nongkrong di permukiman Gang Muha, Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Rabu pekan lalu. Sambil mengacungkan celurit dan pedang, mereka membabi buta mengejar warga yang berlarian. Aparat Satreskrim Polresta Bogor yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap 3 orang yang diduga pelaku penyerangan dan bersembunyi di kawasan Ciomas dan Cibubur. Dari hasil pemeriksaan, motif mereka melakukan penyerangan hanya demi eksistensi gangster di jagat media sosial, sekaligus unjuk keberanian. Datang 3 orang terduga pelaku dengan menggunakan sajam, memasuki area gang, kemudian melakukan intimidasi dan pengancaman kepada masyarakat di Kelurahan Menteng, sehingga terhadap adanya kegiatan tersebut, masyarakat merasa khawatir dan menyelamatkan diri dan juga melakukan upaya untuk pengusiran kepada terduga pelaku. Adapun ketiga pelaku tersebut inisialnya satu atas nama MR, yang kedua atas nama RAH, yang ketiga ZF. 3 orang pelaku tersebut diamankan. Ada 1 orang kita amankan di daerah Cibubur, 1 orang lagi di daerah Ciomas, dan 1 lagi di area sekitar Polresta Bogor Kota. Motifnya adalah mereka ini adalah eksistensi unjuk gigi. Jadi hanya untuk show of force bahwa mereka ini berani, makanya mereka istilahnya menantang di area perkampungan. Waktu kejadian saya tidak ini ya, cuma laporan aja pas malam Kamis kejadiannya anak-anak pada kumpul di sana, jadi tidak ada yang nongkrong di depan. Cuma dari salah satu orang masuk ke sini, ada kumpulan di sini, dia baru pada yang di luar sana yang ini pada masuk nyerang dia, bawa apa? Ada informasi dari ini ada bawa yang saja, jadi nggak sekalian, ada dulu yang 1 orang yang masuk ke sini, lihat ada anak-anak pada nongkrong di sana, memang nggak ada yang di luar. Mereka tuh kenalan atau? Nggak ada saling kenal, nggak ada yang saling kenal. Sini lihat, yakin baru itu yang di luar yang sana yang nunggu masuk. Banyak gitu. Banyak. Ada berapa orang yang nyerang? Kalau untuk ininya kurang tahu ya, soalnya kan masih ini sih. Cuman yang terpantau sama anak-anak itu 1 orang yang masih keluar. Setelah dia keluar lagi sana, baru dia keluar membawa orang-orangnya nih. Selain mengamankan 3 orang pelaku penyerangan, polisi juga menyita barang bukti 2 bilah celurit dan sebilah pedang. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Memanfaatkan situasi sepi, 2 perampok bersenjata tajam merampas sepeda motor di salah satu rumah makan di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa lalu. Motor yang dirampas milik warga yang sedang makan di warteg. Rekaman kamera pengawas yang terpasang di Warteg Jaya Bahari, Jalan Raya Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menunjukkan ketika 2 orang perampok datang dan menodongkan celurit kepada pengunjung warteg yang sedang menyantap makanan Selasa dini hari menjelang subuh. Seorang lelaki berjaket hitam mengaku
menakuti korban dengan senjata tajam setelah sebelumnya mengambil paksa kunci sepeda motor. Korban yang ketakutan hanya terdiam dan pasrah. 2 orang perampok kemudian melarikan diri membawa kabur motor korban. Korban sebelumnya sempat berteriak, namun kondisi yang sepi membuat kedua perampok dengan leluasa melakukan kejahatannya. Itu saya lagi masak di belakang, tahu-tahu dengar suara minta tolong. Nah itu orang makan, lagi dibegal, tahu-tahu udah cabut aja orangnya. Itu orangnya udah lagi makan apa baru pesan? Udah lagi makan. Kalau dari pelaku ada berapa orang, Mas? 2. Ada 2. Saya lihatnya 2. Oh, sempat lihat ke depan. Lari ke depan. Dia pakai berapa motor? Kira-kira 1. Ini sempat ngantungin senjata Iya, tajam. kan di CCTV ada nganjungin senjata tajam. Berarti belum cuma ngancam aja ya, nggak sama yang lain kayak. Enggak. Yang dirampas apa bang? Motor. Motor orang yang korban yang lagi makan ya. Nah ini kalau kejadian kayak gini baru pertama kali atau sebelumnya juga sudah pernah? Baru pertama kali. Perampokan di rumah makan warteg di lokasi ini baru pertama kali terjadi. Warga meminta agar Polsek Tambun menambah personil patroli, terutama di saat malam hingga dini hari, untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan seperti yang dialami oleh korban. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Waspada, hindari meletakkan barang berharga di dalam mobil yang diparkir. Polres Cimahi mengungkap kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil yang telah berulang kali berulah di sejumlah tempat. Rekaman kamera pengawas CCTV ini menunjukkan 2 orang pria pengendara sepeda motor yang mengincar barang berharga yang ditaruh pemiliknya di dalam mobil di pinggir jalan Babakan, Kota Cimahi. Begitu melihat sebuah minibus terparkir di pinggir jalan, mereka langsung berhenti. 1 orang tetap berada di sepeda motor dan 1 orang lainnya mengintip ke dalam mobil apakah ada barang berharga. Begitu mengetahui ada tas dan laptop, pria itu langsung memecahkan kaca mobil, mengambil 2 barang tersebut lalu kabur dengan sepeda motor. Berbekal rekaman video dan melacak sinyal ponsel korban yang ada dalam tas yang dicuri, polisi kemudian menangkap tersangka Saipudin alias Naseng di Garut. Tersangka sudah menjual sejumlah barang curian dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi termasuk bermain judi online. Mereka merupakan pelaku-pelaku spesialis yang telah berulang kali melakukan aksi di wilayah hukum Polres Cimahi, yang mana pelaku yang saat ini kita tangkap merupakan residivis yang pernah divonis di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tas, telepon seluler, dan buku tabungan. Hasil penyelidikan, tersangka sudah beraksi lebih dari 5 kali di wilayah Bandung Raya dalam 2 bulan terakhir dengan sasaran kendaraan terparkir di lokasi sepi. Polisi kini masih memburu Sadun, seorang tersangka lainnya yang diduga sudah kabur keluar kota. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.